Ya, soalnya agak ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Magenta Surya Perwira dari kelompok 6. Maaf Mas, di Ya. on kamera ya. Oh iya Pak. Ya, saya mau upload nanti video ini ke YouTube saya ya. Yang hadir kelompok 6 mohon di on kamera ya. Nanti saya kirimin linknya ya di grup ya. Baik Pak. Siapa nanti di subscribe? Oh iya, bagus. Bagi-bagi AdSense ya Pak. Iya, siap. Oke Pak, saya lanjut ya Pak. Iya. Oke. Saya dari kelompok 6 yang terdiri dari Jihat Eka, Lina Lestari, saya sendiri Magenta Surya Perwira, dan Meriana Vita. Hadir semua ya di sini. Hadir Pak. Oh, bagus ya. Ya, silakan. Mantap. Silakan. Oke. Yang pertama ini kami akan membahas komunikasi tentang pekerjaan yang akan dibawakan oleh teman kami, Mas Jihat. Boleh Mas Jihat Eka? Ya, komunikasi tentang pekerjaan. Pengertian komunikasi tentang pekerjaan adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau pelamar kepada sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan dengan menggunakan media seperti surat lamaran kerja. Umumnya terjadi saat melamar sebuah pekerjaan. Sang pelamar harus membuat surat lamaran yang dilengkapi dengan kurikulum vitae atau CV. Surat lamaran pekerjaan ini berisi penjelasan tentang kemampuan atau kapasitas yang dipunyai oleh pelamar yang sesuai dengan lowongan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Penulisan surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan ialah surat yang dipakai oleh orang guna melamar sebuah pekerjaan pada perusahaan yang membutuhkan staf dalam suatu bidang tertentu. A. Pendekatan AIDA. Menulis surat permohonan pekerjaan perlu menggunakan pendekatan, perhatian, minat, keinginan, dan tindakan AIDA untuk membangkitkan untuk menarik perhatian pembaca. Berikut detail dari faktor-faktor tersebut. Attention. 1. Attention mempunyai arti pelamar harus bisa meyakinkan kepada pihak perusahaan yang menerima lowongan pekerjaan. 2. Interest. Pelamar penting memberikan penjelasan serta menegaskan tentang relevansi kualifikasi yang dibutuhkan itu dengan kompetensi yang ia punyai atau kuasai. Desire. Pelamar juga mampu meyakinkan bagi pembaca dengan berbagai bukti penunjang yang sesuai posisi yang diinginkan. 4. Action. Pelamar kerja bisa memberi sebuah saran terhadap pembaca guna mengambil sebuah tindakan tertentu dengan keinginannya saat menuliskan surat itu. B. Pengorganisasian pada surat lamaran kerja. Umumnya pengorganisasian pada penulisan surat lamaran kerja mempunyai 3 komponen penting, yaitu paragraf 1, paragraf pembuka dalam permohonan pekerjaan yang baik yang menarik perhatian pembaca, melingkupi rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplika berita. 2. Paragraf pertengahan. Di dalam hal ini, pelamar kerja penting mendiskusikan kualifikasi dan kompetensi yang dipunyai dari kacamata pembaca yang melingkupi pendidikan, pengalaman pekerjaan, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. 3. Paragraf penutup. Pelamar harus menyatakan keinginan atau harapannya dengan jelas untuk diberikan kesempatan melaksanakan wawancara yang disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Slide selanjutnya dibacakan oleh Lina. Yang C, tips bagi pelamar kerja. Penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelamar kerja harus memiliki kualifikasi, kompetensi ataupun pengalaman kerja guna mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, membangkitkan minat kepada kualifikasi yang dipunyai. Yang ketiga, menunjukkan berbagai hal yang baik atau positif.
Yang keempat, mengusahakan surat lamaran pekerjaan dikemas dengan baik, rapi, kebersihannya terjaga dan juga menarik bagi pembaca. Yang kelima, tuliskan surat dari kacamata pembaca, tidak dari kacamata penulis atau pelamar pekerjaan. Yang keenam, tekankanlah berbagai hal yang memberikan pembeda dengan pelamar lainnya. Penting yang harus dihindari, yang pertama, janganlah melamar posisi pekerjaan yang baik tidak sesuai dengan kompetensi pelamar. Yang kedua, menghindari mengirim surat lamaran yang berupa fotokopi. Yang ketiga, hindari untuk menyampaikan bahwa Anda menerima semua jenis pekerjaan. Yang keempat, jangan menyampaikan kata-kata dengan berlebihan. Yang kelima, menghindari permintaan belas kasihan dari perusahaan. Komunikasi bisnis di era global. Komunikasi adalah sesuatu hal dasar yang selalu dibutuhkan dan dilakukan oleh setiap manusia dalam suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, isyarat, maupun perilaku atau tindakan dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun sehingga mencapai satu tujuan yang maksimal di antara keduanya. Sebagaimana yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini. Dengan timbulnya situasi economic of relative plenty di masa ini, pengusaha harus berusaha untuk menutup jurang yang terbentang antara produsen dengan konsumen, yang mana seorang pengusaha harus menarik perhatian konsumen agar berminat akan suatu produk dan jasa yang telah dihasilkan, antara lain dengan cara mempromosikan produk tersebut door to door, kemasan yang menarik, atau melalui sarana periklanan. Karena periklanan dalam rangkaian usaha dunia bisnis merupakan suatu alat yang bergerak di bidang komunikasi massa. Karena itu, penyelenggaraan komunikasi dengan pasar merupakan syarat mutlak bagi produsen kepada para konsumen untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaannya agar terus maju dan berkembang. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global. Mengapa demikian? Yang pertama, semakin pesatnya kemajuan di bidang sains dan teknologi sehingga merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Produksi barang dan jasa sudah melampaui batas kebutuhan pasar dalam negeri sehingga perlu diekspor. Yang kedua, teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi semakin cepat dan tinggi. Fenomena inilah yang menyadarkan banyak orang betapa pentingnya memahami gejala komunikasi dalam rangka memahami gejala bisnis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaiknya bisnis adalah komunikasi. Artinya pada tingkatan gejala fenomena antara komunikasi dan bisnis merupakan gejala yang terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan sama Miriam. Memahami perbedaan antara budaya. Setiap hari dimanapun kita berada tidak bisa terlepas dari komunikasi, namun dalam melakukan komunikasi tidak setiap orang terampil melakukan dengan efektif. Hal ini terlebih lagi bila orang yang terlibat dalam komunikasi itu berbeda budaya. Kesalahan dalam memahami pesan, perilaku, atau peristiwa komunikasi tidak bisa dihindari. Komunikasi antar budaya. Berbicara masalah komunikasi antar budaya tidak dapat dipisahkan dari pengertian kebudayaan atau budaya. Komunikasi dan kebudayaan tidak hanya sekedar dua kata, tetapi dua konsep yang tidak bisa dipisahkan bahkan untuk merumuskan budaya saja. Untuk menghindari kesalahpahaman sehingga tidak menimbulkan benturan persepsi antar budaya,
di antara orang yang berbeda budaya, maka kita dituntut secara objektif untuk mengenali perbedaan dan keunikan budaya sendiri dan orang lain dengan mempelajari berbagai karakteristik budaya, di antaranya yaitu 1. Komunikasi dan budaya, 2. Penampilan dan pakaian, 3. Makanan dan kebiasaan makan, 4. Waktu dan kesadaran waktu, 5. Penghargaan dan pengakuan, 6. Nilai dan norma, 7. Rasa diri dan ruang, 8. Proses mental dan belajar, dan yang terakhir kepercayaan dan sikap. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami komunikasi antar budaya, yaitu persepsi, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Ketiga elemen ini merupakan bangunan dasar yang menyebabkan kegagalan sekaligus keberhasilan komunikasi antar budaya. 1. Persepsi. Persepsi adalah proses mengungkapkan arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Persepsi sosial tidaklah sesederhana persepsi terhadap lingkungan fisik. Persepsi sosial yang muncul dalam komunikasi mengandung beberapa prinsip penting. Mulyana 2003, 176. Contoh sebagai berikut. Persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman atau pembelajaran masa lalu. Masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa. B. Persepsi bersifat selektif. Setiap saat seseorang akan diberondongi oleh jutawan rangsangan inderawi. Untunglah ada atensi pada manusia, sehingga orang yang akan menangkap rangsangan-rangsangan yang menarik perhatiannya saja. Boleh dilanjut? Oke, baik. Berikutnya yaitu ada komunikasi verbal. Menurut Mulyana dalam bukunya yang terbit di 2003 mengatakan bahwa bahasa sebagai sistem kode verbal terbentuk atas seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Mulyana pada tahun 2003 dalam bukunya, sebagai kata-kata, kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh budaya. Jadi dipelajari, bukan bawaan. Kesimpulannya, dalam hal apapun yang dilakukan setiap individu, perusahaan, maupun organisasi dalam setiap bidang pekerjaan, bisnis, dan kebudayaan akan selalu dibutuhkan yang namanya sebuah komunikasi. Karena komunikasi merupakan sebuah hal yang vital dan penting sebagai bahan koordinasi untuk memahami sesuatu dari tiap-tiap individu dan agar meminimalisir sebuah kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menyalakan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Terima kasih.